Masih berbicara mengenai F1 Powerboat, kita berbicara mengenai sport ekoturism yang sempat disampaikan oleh Pak Dito tadi. Pak Dito, apakah memang konsep sport ekoturism ini yang akan menjadi prioritas bagi Kemenpora untuk gelaran-gelaran ke depannya begitu? Tidak hanya kemudian dari gelaran F1 Powerboat ini saja, Pak Dito. Ke depan memang pengembangan kita memang ke arah sport tourism agar ini selain kita mendapatkan prestasi tapi juga bisa berdampak kepada kemajuan ekonomi kita. Jadi nantinya memang tidak hanya di F1 Powerboat, kita juga berusaha bisa memodifikasi berbagai event-event olahraga dunia lainnya dan juga menarik event-event dunia olahraga lainnya. Tapi ini Powerboat saya rasa sudah bisa kita jadikan suatu benchmark dan juga contoh sukses sport tourism di Indonesia. Bu Maya masih berbicara mengenai sport ekoturism tadi, ada tidak side-side event dari F1 Powerboat ini supaya kemudian membuat kontribusi ekonominya, antusiasmenya juga semakin tinggi begitu? Ada tidak? Iya, pastinya dengan suatu event besar dengan skala internasional ini, standar dari semua ini kita terelevasi ya. Kita juga belajar dari pagelaran dan organizing international race seperti ini, bahwa memang sport ini sesuatu katalis yang sangat baik terutama untuk tourism. Kita lihat juga Danau Toba terutama sangat cocok dengan water sports. Jadi pastinya water sports tourism ini kita kedepankan untuk Danau Toba. Di beberapa destinasi kami yang lain juga seperti di destinasi prioritas seperti di Mandalika misalnya dengan motorsports dan lain sebagainya, kita pasti sesuaikan dengan destinasinya sehingga sports tourism ini memang sangat berkembang di Indonesia dan pastinya dengan adanya berbagai sports tourism yang baru di Indonesia ini meningkatkan minat maupun knowledge dari semua masyarakat yang terlibat gitu. Jadi pengen juga dan akhirnya knowledge juga meningkat. Kita tertarik juga begitu ya masyarakat yang lain, tidak hanya sekedar menonton begitu ya Bu Maya ya. Pak Dito, dari segi kesiapan infrastruktur F1 Powerboat di Indonesia sendiri sudah memadai atau belum sih sebetulnya? Ya, infrastruktur saya rasa udah sangat memadai dan paling dari segi pengembangan dari hospitality yaitu hotel, saya rasa by the time tahun depan dan for the next sampai 2027 saya rasa hotel kan akan berjamur di wilayah Bali G. Dan ini efek dari suksesnya Powerboat, jadi investor juga pada masuk. Jadi inilah yang saya sebut dampak dari sport tourism ini nih berdampaknya sangat berefek domino, begitu Mas. Oke, Bu Maya, kalau untuk atletnya yang datang pasti sudah kemudian mendapatkan pelayanan yang terbaik begitu ya. Tapi kalau untuk wisatawannya sendiri begitu, ketika mereka datang ke Danau Toba untuk menyaksikannya itu juga sudah dipersiapkan dengan baik atau belum, Bu? Pastinya kita mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Memang ini adalah challenge dari suatu pengembangan destinasi ya. Pengembangan destinasi ini memang tidak semudah membalikan sebelah tangan karena kita membutuhkan pembangunan yang cukup signifikan di infrastruktur maupun akomodasi dan amenities, facilities, dan ini tidak bisa terjadi dalam 1-2 tahun. Memang ini adalah sustainable effort yang harus dilakukan oleh semua pihak selama at least 5-10 tahun sehingga destinasi itu bisa jadi. Kita berkaca seperti Bali, itu sudah 30-40 tahun kita mendevelop Bali sehingga menjadi seperti sekarang. Tapi memang destinasi super prioritas lain di Indonesia juga harus dikembangkan. Dengan itu event seperti ini menjadi suatu katalis untuk percepatan akselerasi pengembangan destinasi. Nah, memang ini tidak mudah ya, tapi dengan tadi sudah disebutkan juga oleh Mas Tito, dengan adanya event di tahun lalu F1 Powerboat, kita sudah ada satu peresmian Hotel Bintang 5 di Samosir. Lalu juga di hotel kami di Parapat akan kami revitalisasi menjadi Hotel Bintang 5. Dan juga ada groundbreaking hotel-hotel lain di sekitar Danau Toba. Begitu pula dengan amenities, facilities, infrastructure, attraction maupun hospitality. Semua ini meningkat dengan sangat cepat, terakselerasi dengan adanya event ini. Nah, itulah gunanya kita mengadakan event ini dan juga untuk mengembangkan destinasi dari sisi konektivitas, infrastruktur, akomodasi, amenities, dan attractionnya sendiri untuk menjadi demand creation dan juga economic impact bagi masyarakat. Pak Dito, daerah-daerah lain kira-kira sudah siap belum seperti Danau Toba begitu untuk menggelar sport tourism ini?
Ya, kita sudah beberapa kita sudah memonitori. Saya rasa potensinya juga siap seperti di Labuan Bajo, di NTT ini untuk sportisme seperti trail run sudah siap, dan apalagi kayak di Lampung, di Bali, balik lagi di NTB, dan di beberapa wilayah Sulawesi itu untuk sport tourism surfing siap. Jadi memang ke depan kita sedang membuat pendalaman potensi untuk destinasi wisata yang bisa digunakan juga untuk sport tourism. Oke, baik. Bu Maya, harapan ke depan seperti apa dari gelaran F1 Powerboat ini, dan daya tariknya kemudian bisa disampaikan kepada masyarakat seperti apa, Bu Maya? Silakan. Pastinya kami berharap penyelenggaraan ini sukses dan juga menarik pengunjung maupun wisatawan, meningkatkan wisatawan domestik dan internasional yang mengunjungi Danau Toba. Pastinya juga kami mengharapkan dengan adanya event ini, pengembangan destinasi di Danau Toba sebagai destinasi super prioritas pariwisata juga terus bertumbuh. Bertumbuhnya perekonomian daerah, UMKM, akomodasi, infrastruktur, dan lain sebagainya untuk mensupport destinasi ini terus berkembang secara sustainable. Itu harapan kami, dan semoga masyarakat juga berbondong-bondong ya untuk datang dan juga support, memviralkan, memberikan berita yang positif dan juga yang membanggakan bagi Danau Toba dan Indonesia di mata dunia. Oke, kita tunggu nanti gelaran F1 Powerboat tanggal 2 sampai 3 Maret di Danau Toba. Semoga gelarannya berjalan lancar dan kemudian mendatangkan kontribusi ekonomi yang tinggi pula, begitu ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.